Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhat tullab wat talibat wal asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kepadanya karena berkat limpahan karunia nikmat yang Allah berikan, kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar dan meneruskan rutinitas kita sebagai talabul ilm, sebagai penuntut ilmu. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentunya menjadi panutan kita semua, Nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki wa innaka la'ala khuluqin azim, yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, sehingga kita disuruh untuk mencontoh kepada beliau. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kemarin malam Ustaz sudah bahas tentang qada, Ustaz sudah bahas tentang naro, Ustaz sudah bahas tentang taqallub. Apa artinya taqallub? Di selain memiliki arti berbolak-balik, berulang, berulang kali. Apa yang berulang kali? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali menengadahkan wajahnya kemana? Ke atas langit. Untuk apa? Untuk berdoa. Wajhika. Maka lihat ini kalimatnya. Setelah taqallub dengan disambung dengan kalimat wajhika. Apa artinya wajhika? Wajahmu Muhammad. Jadi Nabi berulang kali menengadahkan wajahnya ke atas langit, mengharap sesuatu. Apa harapan itu? Supaya kiblat berpindah ke Masjidil Haram. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kalimat wajhika menunjukkan bahwa ini wajah merupakan cerminan dari apa yang ada pada diri kita. Orang bahagia terlihat dari apanya? Wajahnya. Orang yang sedih terlihat dari mananya? Wajahnya. Kalau Anda lihat pertama kali orang apanya? Wajahnya. Ini wajah bagian yang terbaik, bagian yang paling mulia dari apa yang dimiliki manusia. Ini di atas ini semua, yang di kepala ini, ya, sampai leher, mulai kepala, mata, hidung, apalagi hidung, telinga, mulut, wajah. Ini wajah. Nampak semua. Oh, ini orang lagi sedih. Kalau lagi senyum-senyum, itu lagi bahagia. Itu lagi keluar air matanya, berarti lagi sedih. Nggak mungkin kamu lihat lututnya, oh lagi menangis ke? Nggak mungkin lihat tangannya, oh lagi ketawa. Nggak bisa. Ya, ini wajah menggambarkan aura kita. Maka dari wajah itu, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentara kejujuran seseorang. Anda jujur dan tidak, itu terlihat dari wajah kalian. Anda rajin ibadah dan tidak, itu kelihatan dari wajah kalian. Wajah. Ini kutu orangnya. Oh, ini rajin orangnya. Oh, ini kendara dari wajah. Maka wajah itu menggambarkan apa yang ada pada diri seseorang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadah wajahnya ke atas langit, mencerminkan bahwa dirinya benar-benar mengharap sesuatu, tidak main-main. Sehingga dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, dan ini pembahasan terakhir ya malam hari ini.
wajhika fis sama, wajahmu ke atas langit. Kenapa atas langit? Apakah berdoa perlu mengangkat wajah kita ke langit? Apakah mesti harus orang berdoa harus mukanya hadap ke langit? Tidak mesti. Apakah boleh berdoa itu hadap di depan? Kita berdoa begini? Apakah boleh? Boleh. Ataukah menghadap ke bawah berdoa begini? Apakah boleh? Boleh. Kenapa disebutkan di sini wajhika fis sama, ke atas langit? Maknanya 3. Yang pertama disebut menghadap langit itu bermakna yadullu alal jalalah, menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Orang agung itu biasanya di atas. Langit itu di bawah apa di atas? Di atas. Orang yang mulia duduk di kursi atau di bawah lantai? Selalu orang yang mulia pasti posisinya di atas. Baginda Nabi SAW sadar akan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit menunjukkan kemuliaan. Makanya baginda Nabi menghadap ke langit berdoa seraya menengadah. Ini adab dalam berdoa, anakku ya. Kalau berdoa, wajahmu usahakan ke atas, mendongak. Apakah boleh tak mendongak? Boleh. Silakan berdoa menghadap ke depan atau menghadap ke bawah, boleh. Apakah boleh berdoa tidak mengangkat tangan? Boleh. Tanpa angkat tangan berdoa kalian mungkin boleh. Tetapi supaya doa kita semakin cepat Allah kabulkan, maka perlu menjaga adab dalam berdoa. Kalau kita mengangkat tangan itu lebih beradab ketimbang tidak mengangkat tangan. Selayaknya kita meminta terhadap orang tua sesuatu, itu pasti tanganmu kamu acungkan. Benar nggak? Jika orang meminta, enggak kan? Kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka layak untuk kita mengangkat kedua tangan. Nah, ini yang pertama. Makna yang kedua, kata fis sama di sini adalah karena rahmat turun dari atas ke bawah. Rahmat itu turun dari atas ke bawah, bukan rahmatnya ini. Rahmat turun dari atas ke bawah. Hujan itu rahmat. Kira bukan rahmat itu hujan, maka hujan turunnya dari atas, turun membasahi bumi. Banyak sesuatu yang bisa dia hidupkan, dia suburkan, turun rahmat. Maka baginda Nabi SAW berharap itu, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dalam arti apa? Rahmat itulah yang dia harapkan berupa pengalihan kiblat yang dari Baitul Maqdis menuju Baitullah, Masjidil Haram. Yang terakhir maknanya adalah Is-sama bimakna nazala, turun al-malaikah, turunnya para malaikat dengan membawa berita, ya Rasulullah, permohonanmu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan, karena malaikat turun bawa perintah Allah, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, sekarang harapanmu yang begitu lama engkau berdoa selama 16 bulan, 17 bulan, sekarang sudah saatnya engkau mengalihkan wajahmu ke hadap Masjidil Haram. Nanti pembahasan berikutnya kita bahas makna falan walliyannaka kiblatan tardoha. Nanti yang sangat menarik kalimat tardoha yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.